Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menggabung kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat bagus untuk kita pelajari, karena di sini dikatakan bahwa kita akan memiliki pengharapan sejati, dan juga pada saat kita rindu untuk belajar, maka kita akan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kehidupan Kristus. Dan juga buku ini juga akan memberitahukan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga pada saat kita pelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan sinar, di mana sinar itu kita akan bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Malaikat Menggenapi Janji Pemeliharaan Ilahi. Ayat intinya terambil dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bacaannya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan umat pilihannya dari malapetaka, menjaga mereka terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Berkali-kali malaikat berbicara dengan manusia sebagaimana seorang berkata dengan temannya, memimpin mereka ke tempat yang aman. Berkali-kali perkataan malaikat yang menggembirakan memperbarui semangat yang kendur dari orang percaya dan membawa pikiran mereka ke atas perkara-perkara yang dari dunia, menyebabkan mereka memandang oleh iman jubah yang putih. Menyebabkan mereka memandang oleh iman jubah yang putih, mahkota cabang-cabang pohon palma untuk kemenangan, yang akan diterima oleh orang-orang yang menang bila mereka mengelilingi takhta putih yang besar. Alfa Omega Jilid 7 halaman 130. Baik, pelajaran kita judulnya Malaikat Menggenapi Janji Pemeliharaan Ilahi, yang artinya adalah bahwa malaikat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan untuk memberitahukan cara kita mengabarkan Injil itu, dan juga cara untuk kita melindunginya atau memeliharanya. Di sini dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya datang untuk menjaga kita, untuk di setiap jalan kita Dia selalu ada untuk memberitahukan kita bahwa jalan yang ini baik, jalan ini tidak baik, yang harus kita lakukan. Jadi Dia itu adalah penolong kita yang harus kita dengar, karena Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menuntun kita melihat satu jalan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk datang menjaga kita di setiap jalan kita. Mereka juga akan menatang kita di atas tangannya, supaya kaki kita jangan terantuk di batu, yang artinya adalah supaya kita jangan jatuh. Sebab itu Dia datang untuk menatang kita dengan tangannya, atau menuntun kita dengan tangannya, supaya kita tidak terantuk oleh batu, supaya kita jatuh. Jadi begitu baiknya Tuhan untuk kehidupan kita. Dia bukan hanya menciptakan kita, tetapi Dia perintahkan malaikatnya untuk datang menjaga kita di setiap jalan kita, dan juga bukan hanya menuntun kita dan menjaga kita, tetapi Dia melindungi kita untuk tidak jatuh. Jadi sangat baik Tuhan itu untuk kehidupan kita. Dia melindungi kita, Dia menciptakan kita, dan juga Dia menjaga kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia,
lalu meluputkan mereka. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga dia dan juga meluputkan dia dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan umat pilihannya dari malapetaka, menjaga mereka terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi sangat menarik ya. Tuhan perintahkan akan malaikatnya untuk datang menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya supaya luput dari malapetaka yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga dia memerintahkan supaya mereka menjaga kita supaya kita tidak tertular akan penyakit yang mengamuk di waktu petang itu. Jadi Tuhan itu sangat baik di mana dia menyelamatkan kita dan juga dia menjaga kita supaya kita tidak jatuh untuk melakukan satu kesalahan lagi. Berkali-kali malaikat berbicara dengan manusia sebagaimana seorang berkata dengan temannya, memimpin mereka ke tempat yang aman. Jadi malaikat itu akan berbicara dengan kita yang manusia, berkata sebagai contohnya kita berbicara dengan teman kita, yang dimana mereka akan memimpin kita untuk menuju tempat yang aman atau membawa kita ke tempat yang dimana Tuhan menyuruh mereka untuk membawa kita. Jadi mereka akan memberitahukan kita jalan yang mana yang harus kita lalui. Lalu pada saat dia beritahukan, mungkin di situ ada jalan yang membuat kita untuk bimbang untuk mengikuti dia, sehingga seringkali kita mengikuti akan keinginan hati kita sehingga kita tidak mendengarkan akan dia yang mau memimpin kita ke tempat yang aman itu. Berkali-kali perkataan malaikat yang menggembirakan memperbarui semangat yang kendur dari orang percaya dan membawa pikiran mereka ke atas perkara-perkara yang dari dunia ini, menyebabkan mereka memandang oleh iman jubah yang putih, mahkota, cabang-cabang pohon palma untuk kemenangan yang akan diterima oleh orang-orang yang menang bila mereka mengelilingi takhta putih yang besar itu. Jadi malaikat sangat baik. Tuhan perintahkan kepada kita, dia datang untuk membuat hati kita gembira, lalu dia memperbarui akan semangat kita yang kendur. Sebagai orang percaya berarti kita harus memiliki semangat yang kuat untuk kita melakukan akan setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita. Dan juga kita akan dibawa kepada pikiran ke atas perkara-perkara di dunia ini yang menyebabkan kita untuk menggunakan iman kita untuk kita dapat berjalan maju untuk memiliki kemenangan itu. Jadi pada saat kita dimasukkan kepada perkara-perkara, bukan berarti kita ditinggalkan di situ, tetapi kita diberikan ujian itu supaya kita dapat bertumbuh untuk memiliki kemenangan, sehingga kemenangan itu kita akan terima. Dan orang-orang yang menang itu akan menerima takhta putih yang besar, yang artinya adalah menerima satu kemuliaan yang besar untuk kehidupan mereka. Jadi kita sedang dituntun untuk bisa melakukan apa yang membuat iman kita untuk bertumbuh. Jadi kita pada saat menghadapi perkara-perkara di dunia ini, jangan kita merasa bahwa perkara itu saat kita sudah masuk kepadanya Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu untuk bisa merubah akan karakter kita. Karena mungkin seringkali kalau kita tidak masuk kepada perkara itu, mungkin seringkali kita dengarkan akan diri kita masing-masing atau pikiran kita yang membuat kita untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan itu supaya kita dapat menggunakan iman kita untuk mencari Dia. Agar kita semua dapat menyadari kedekatan surga dengan bumi. Ketika anak-anak yang lahir di bumi tidak mengetahuinya, mereka memiliki malaikat-malaikat terang sebagai teman mereka. Seorang saksi bisu menjaga setiap jiwa yang hidup, berusaha untuk menarik jiwa itu kepada Kristus. Selama masih ada harapan, sampai manusia menolak Roh Kudus untuk kehancuran kekal mereka, mereka dijaga oleh makhluk surgawi. Testimony for the Church, jilid 6 halaman 366. Jadi sangat menarik ya. Pelajaran di sini dikatakan bahwa kita semua dapat menyadari kedekatan surga dengan bumi. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, kita sendiri sadari bahwa kedekatan surga dengan bumi itu adalah pada saat kita
dekat dengan Tuhan kita. Karena pada saat kita dekat, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kita di dunia, lalu kita bertemu dengan Tuhan kita di surga. Jadi kedekatan itu sangat dekat, sehingga kita anak-anaknya yang lahir di bumi tidak mengetahui mereka memiliki malaikat terang sebagai teman mereka. Jadi kita yang lahir sebagai orang berdosa, mungkin seringkali kita berpikir bahwa kita tidak memiliki malaikat terang di dalam kehidupan kita. Yang kita miliki adalah malaikat gelap yang selalu mau untuk menuntun kehidupan kita kepada kegelapan. Tetapi di sini katakan bahwa kita memiliki malaikat terang yang sebagai teman kita sendiri, yang artinya adalah dia yang akan menuntun kita pada saat kita mendengarkan akan kata-katanya. Malaikat itu sebagai seorang saksi bisu yang menjaga setiap jiwa yang hidup, atau menjaga kita yang masih beraktivitas, berkeliaran dimanapun. Malaikat itu masih menjaga kita. Dia berusaha untuk menarik jiwa itu kepada Kristus. Selama masih ada harapan, sampai manusia menolak Roh Kudus untuk kehancuran kekal mereka, mereka akan dijaga oleh makhluk surgawi. Jadi sangat menarik kan? Kehidupan kita masih diberikan harapan. Tetapi harapan itu akan hilang pada saat kita terus-menerus tidak mau untuk mendengarkan akan jalan yang selalu malaikat itu berikan. Yang artinya adalah kita menolak akan Roh Kudus, sehingga kita menyerahkan hidup kita kepada kehancuran, kegagalan. Tetapi Tuhan akan menjaga kita pada saat kita mau untuk mendengarkannya, karena dia akan jaga makhluk surgawi yang akan hidup dengan Tuhannya. Sepanjang zaman, malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Pasukan kejahatan yang sangat besar dikerahkan melawan segala orang yang akan menang. Tetapi Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Tuhan, untuk melepaskan mereka itu dari bahaya apapun, kelihatan dan tidak kelihatan. Kita telah dipelihara oleh perantaraan malaikat-malaikat. Kita tidak akan mengetahui rahasia penjagaan Tuhan sampai dalam terang kekekalan kita melihat pemeliharaan Tuhan. Maka kita akan mengetahui bahwa seluruh keluarga surga menaruh perhatian pada keluarga Tuhan di atas dunia ini. Bahwa pesuruh-pesuruh dari takhta Tuhan menyertai langkah kita setiap hari. Alfa Omega Jilid 5 halaman 248. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik. Dikatakan bahwa sepanjang zaman malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia, atau dia selalu berdampingan dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pasukan kejahatan yang sangat besar dikerahkan melawan segala orang yang akan menang. Tetapi Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Tuhan. Jadi sangat menarik ya. Pada saat pasukan kejahatan itu mengumpulkan seluruh pasukannya untuk melawan Kristus, maka Tuhan mengajak kembali kepada kita untuk kita pandang kepada perkara yang tidak kelihatan itu. Yang kita lihat adalah pasukan itu adalah diri kita sendiri yang harus kita siapkan. Apakah kita mau sebagai pasukan kejahatan atau pasukan yang datangnya daripada Kristus? Kalau kita mau untuk mengikut pasukan Kristus, berarti kita diajak untuk melihat, untuk memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang dikasih akan Tuhan. Jadi Tuhan akan melepaskan semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita, karena malapetaka itu akan dikirim oleh si jahat untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita dari malapetaka itu untuk kita dapat memiliki kemenangan. Dari bahaya apapun, kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah dipelihara oleh perantaraan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui rahasia penjagaan Tuhan sampai dalam terang kekekalan kita melihat pemeliharaan Tuhan. Ini sangat menarik ya, dimana dalam bahaya apapun, kelihatan atau tidak kelihatan, maka malaikat terus akan menjaga kita, sehingga kita tidak pernah mengetahui akan rahasia penjagaan Tuhan itu. Kita akan
kembali lagi memikirkan bahwa penjagaan Tuhan itu seperti apa, maka penjagaan Tuhan itu adalah bekerja untuk terang kekekalan. Kita dapat melihat pemeliharaannya. Jadi kita akan dapat melihat pemeliharaan Tuhan kalau kita dapat terang kekekalan itu dalam kehidupan kita. Maka kita harus mengetahui bahwa seluruh keluarga surga menaruh perhatian kepada keluarga Tuhan di atas dunia ini. Atau kita sedang diperhatikan oleh malaikat-malaikat dan penghuni surga. Bagaimana kita setia kepada Tuhan sehingga mereka akan memperhatikan kita. Dan juga pesuruh-pesuruh dari takhta Tuhan menyertai langkah kita setiap hari. Atau menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk kehidupan kita sendiri. Jadi kita merubah, bukan kita merubah orang lain, tetapi kita merubah akan kehidupan kita sendiri. Jadi pelajaran kita tentang malaikat menggenapi janji pemeliharaan ilahi, atau mereka menggenapi apa yang sudah ditugaskan kepada mereka untuk datang ke dunia ini, menjaga kita, melindungi kita, dan juga menuntun kita untuk tidak jauh daripada Tuhan. Jadi marilah kita dapat belajar lagi bahwa setiap apapun yang sudah ada di depan kita, kita harus hadapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa melewatinya dengan seksama. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.